Jadi kita mundur aja, nggak usah jauh-jauh, karena kalau dari zaman Kanaan, zaman Mesopotamia pernah begini, kita bilang nggak pernah selesai. Nama Filistin asalnya dari Pulau Kreta, wah itu nggak pernah kelar-kelar. Kita mundur nggak usah jauh-jauh, dari 1917 aja. Itu ada namanya Balfour Declaration. Jadi Arthur Balfour itu Menteri Luar Negerinya Inggris di 1917. Jadi kita tahu bahwa di tahun 1900 sekian itu British Empire itu lagi mau sunset. Jadi kita tahu bahwa setiap 200-300 tahun dunia ini empire-nya berganti. Jadi 200 tahun yang sebelum Inggris adalah Belanda lah yang jadi raja dunia, kemudian Inggris menjadi empire di itu. Nah, di tahun 1900 sekian itu Inggris lagi sunset. Dia clash di sini sama Belgia, clash di sama Prancis, di semua negara jajahannya. Dan kekhawatiran mereka adalah masalah dana. Jadi kita tahu bahwa Yahudi dulu adalah sebuah sekte mungkin, atau sekelompok suku lah ya, bangsa itu warga negara kelas 2 di Eropa. Jadi cuman mereka punya kelebihan. Walaupun mereka mengendalikan uang. Betul. 70% uang di zaman itu dipegang Yahudi. Bahkan tahu otaknya jago-jago. Nah, terutama di Inggris, parlemennya semua 90% di bawah Rothschild. Jadi ada sebuah disebut Balfour Declaration, itu adalah persetujuan Raja Inggris yang diminta oleh Arthur Balfour ini, kalau mereka mendukung pendanaan ke Inggris, mereka akan dikasih sebuah wilayah. Di 1917 itu Inggris setuju dengan Zionis. Nah, ini harus terangin apa itu Zionis. Jadi kita mundur lagi 1896. Ada sebuah buku yang sangat terkenal berjudul Der Judenstaat, The Jewish State bahasa Inggrisnya. Pengarangnya namanya Theodor Herzl. Itu Theodor Herzl di mana-mana nih, pernah ke Israel. Wajahnya Theodor itu di pampang tertinggi karena dialah yang di setahun setelah itu 1897 Kongres Yahudi pertama di Basel, Switzerland, yang hasil kesepakatannya adalah supaya mereka tidak dikejar-kejar, mereka harus punya negara. Negara. Nah, itu Zionis. Jadi Zionisme adalah Yahudi harus punya negara. Itu simpelnya ya, kita berusaha membuat semuanya jadi simpel. Mereka fight masuk, dan kebetulan ada sebuah negara dikontrol oleh mereka yang namanya Inggris. Hingga 1917 mereka dapat declaration tersebut. Dan setelah 1918 Ottoman Turki kalah, Jerman kalah di Perang Dunia Pertama, maka ada sebuah teritori yang namanya wilayah yang selama 400 tahun di bawah Ottoman menjadi tidak bertuan, dipegang oleh Inggris. Ini sekali sih ontohotnya ini Inggris. Nah, tapi kan dia kan sama Prancis sebagainya tuh, Lieutenant Colonel itu City Court and Sykes itu kan. Nah, ini di sini. Jadi kita tarik deh garisnya gitu. Itu apa-apa tuh mereka. Nah, di situ mulailah masuk, mereka membeli tanah, masih membeli. Pulanglah Yahudi pulang beli, tapi masih beli ke kampung halaman. Di pinggir-pinggirin lah. Ada 250.000 dalam catatan sejarah. Nah, puncaknya Perang Dunia Kedua tahun 43, 44, 45 itu, Yahudi makin banyak yang pulang karena kan mereka diserang oleh Jerman di mana-mana kan, mereka lari ke sana. Holocaust. Oleh Nazi. Holocaust itu. Kemudian di 1948 berdirilah negara Israel. Jadi memang benar bangsa Israel lama di sana, tetapi negara Israel buat benda yang berbeda nih. Jadi pertama kali baru ada negara Israel. Nah, dari 1917 yang disebut Palestina, lama-lama tinggal 20%. Gaza yang ukurannya cuma 10 km dikalikan 45 km di pojok kecil antara semenanjung Sinai sama Palestina, kemudian disebut West Bank atau tepi barat Sungai Yordan ya. Di sini itu terpisah begini kan. Di sini dipegang oleh PLO karena PLO lebih diplomatis. Di sini 1987 berdiri Hamas. 2007 Hamas de facto. Jadi Hamas adalah partai politik punya military wing. Ini kita mau membedakan. Jadi dia bukan sekedar milisi, tetapi dia partai politik karena dia menang. De facto dia menguasai wilayah Gaza. Dan dia alirannya Islam. Alirannya Sunni, itu Islam. Nah, ini gitu. Nah, di sini ada PLO. Mahmud Abbas itu ada di West Bank. Nah, kita bicara Hamas nih, kekhususan Hamas. Hamas ini memang diciptakan sebagai Israel resistant, anti Israel memang.
gitu. Memang diciptakan mereka tahun 87 itu untuk itu. Nah sekarang apa hubungannya nih dengan serangan yang begitu dahsyatnya? Kok satu ya serangannya paraglider belum pernah dipakai sebagai instrumen war. Sekarang keluar. Ini sekarang jadi orang kaget-kaget tuh. Terus kedua, kenapa Mossad tidak bisa membaca Padahal itu katanya intelijen nomor 1 tuh. intelijen nomor 1? Jawaban udah terjawab karena itu kesalahan Amerika juga tahun 2017 sampai 2019 Amerika itu memban Huawei. Huawei. Dan 2 tahun terakhir mereka berkomunikasi ke Huawei karena Huawei punya operating system sendiri, dia nggak pakai iOS, dia nggak pakai Yang nggak Android. bisa disadap oleh Itu Israel. sehingga dia tidak bisa. Akhirnya satu dia menggunakan komunikasi yang tidak terbaca. Yang surprising sekarang sampai nggak bisa nyerang karena di dalamnya ada tunnel, bahkan tunnel itu sampai semenanjung Sinai di bawah. Jadi di bawahnya nggak ketahuan Israel ya. belum ketahuan. Jadi ini banyak sekali benda baru yang mereka siapkan. Pertanyaannya mereka dari mana ini semua? Gitu. Korea Utara kah? Pendanaannya segala macam. Mundurlah ke sebuah wilayah yang namanya Iran. Yang kira-kira tahun lalu sudah mulai mendendam, sudah mulai menyiapkan. Pertanyaannya, kenapa dia menendam? Kenapa Iran marah sama Israel? Saya 6 bulan yang lalu clear 4 episode di YouTube-nya Bosman menceritakan bahwa Iran pas nyerang Israel. Jawabannya adalah nggak mungkin. Saya juga nggak nyangka dia pakai proxy. Pertanyaannya, kenapa dia menyerang? Dia berdendam karena 2. Satu, ahli nuklirnya dibunuh sama Yahudi, sama Israel. Yang kedua adalah Panglima Garda Revolusinya, si Soleimani, ditembak pakai drone. Oleh Mossad. Itulah dendamnya mereka. Nah, Hizbullah adalah memang lahir Binaan dari Iran juga ya? Binaannya Iran. Nah, Hizbullah ini, iya memang 11-11 kalau itu. Hizbullah ini jadi sekarang ini lucu. Udah tidak lagi Sunni Syiah. Pokoknya anti Israel gitu ya. Nah, saya ini tidak pro Israel. Saya pro life. Saya Ini ya, pro betul. humanitarian. Ini yang harus kita Ini bahas yang ya. gua maksud. Kita pro sama sipil, punya hak hidup. Apa yang dilakukan oleh Israel mengepung dengan no food, no water, no electricity, segala macam itu kejam sekali. Sama yang dilakukan oleh Hamas juga kejam sekali, membunuh orang yang tidak ini. Makanya kita bilang kalau Indonesia mau menjadi game changing, itu jangan cuma menghimbau, tapi turun ke sana, bilang sama Israel, shut the fuck up, lu jangan ngomong, jangan gini, rakyat lu harus selamatin, kayak gitu kan. Ya, Ini harus ada yang berdiri di tengah.